Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi. Genggam erat tanganku, dengan semangat baru tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. Woyo woyo, come on my brother and my sister. Dum digi 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 dum, riba 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 papai. Mari kemari merapat kemari, jangan hanya berdiam diri. Coba nikmati alunan musik ini, usir segala pun hati-hati. Masa yang lalu biar berlalu, ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu. Sekarang coba buka mata, lihat di sana, mentari terganti berikan ciuman indahnya. Ayo kawan, mari kita menari, gerakan bahu kanan dan kiri. Angkat pula kedua tanganmu, engkau jangan malu-malu, aku akan ada bersamamu selalu. Lompat-lompat wahai sahabat, goyangkan dirimu kawan, mari goyang bersama ladies yang manis. Nikmati santainya hari, rasakan indahnya kebersamaan. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi. Genggam erat tanganku, dengan semangat baru tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua BPD Desa Bunayu. Acara yang keempat, sambutan Kepala Desa Bunayu. 5, sambutan dari Camat Tambak. Acara yang keenam yaitu pengarahan dari pendamping desa. Acara yang ketujuh yaitu pengarahan dari pendamping KDMP. 8, pelaksanaan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa Bunayu. 9, lain-lain, dan yang ke-10 penutup. Merah Putih Desa Bunayu. Untuk itu selamat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman, termasuk serta yang saya hormati, saya banggakan Ketua BPD serta jajaran anggota, Ketua RT, Ketua RW yang saya banggakan dan saya cintai, serta kawan-kawan perangkat desa yang saya banggakan dan saya hormati. Mari pada kesempatan ini, inilah yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya apabila hilang kami menyampaikan kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diberi nama Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, bahwa kami menyampaikan permohonan maaf, beliau Bapak Kepala Desa Sematan ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau pada pukul 8.30
tidak boleh mewakilkan, harus hadir di pendopo si Panji, diundang oleh beliau Bapak Bupati, sehingga mukadimah itu di depan atas AC. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kesempatan ini. Yang pertama, dalam hal nanti operasi akan melaksanakan kegiatan apa sesuai petunjuk aturan yang ada, tentunya sudah berkoordinasi, berkomunikasi baik itu dengan pendamping koperasi, BPD, pemerintah desa, lembaga masyarakat yang ada, pendamping desa dan unsur yang ada di Desa Bumiayu. Musdesus Koperasi Desa Merah Putih itu ada dasar aturannya ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama Surat Edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2025 ya. Jadi di sini kemarin dari Bapak Menteri Desa meminta monggo secepatnya agar melaksanakan musyawarah desa khusus untuk dukungan pengembalian pinjaman koperasi Desa Merah Putih ya. Jadi karena ada permintaan itu, kita secepatnya di bulan November ini harus sudah semua desa melaksanakan musdesus ya, karena nanti harus ada utang dan lain sebagainya ke bank, kemudian surat kuasa dan lain sebagainya itu juga harus segera dilaksanakan. Kemudian nanti ketika ada harga yang mungkin pasarnya sekian, kalau menjadi anggota ada pandangan harga beda gitu kan, diambilkan dari dana desa dulu yang itu menjadi yang ditahan itu untuk bayar cicilan terlebih dahulu, malang disit cara-cara dari dana desa. Kemudian yang kedua, Kades mempelajari proposal bisnis ya. Yang ketiga, Kades memberikan surat kuasa kepada KPA. Tadi saya sudah lihat sudah ada. Surat kuasanya sudah ada. Kemudian Kades melakukan evaluasi kinerja bersama BPD. Jadi harapannya nanti Bapak BPD dengan Bapak Kepala Desa ya, Pak Kepala Desa selaku pengawas ini nanti kira-kira misalnya bulan pertama, bulan kedua, dan ini bulan pertama wisma dan cicilannya graded, nah mungkin perlu dikumpulkan seperti itu, maksudnya mungkin perlu bahas permasalahannya apa dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak BPD dengan Pak Kepala Desa jangan lepas tangan, tapi tetap berkoordinasi terus ya, selalu berkoordinasi. Ada masalah pun ya monggo mencari solusi yang terbaik seperti itu guys. Jadi harapannya monggo selalu komunikasi. Kemudian dana desa 2026 itu 1 miliar. Ini kalau di sini bahasannya maksimal 30%, berarti maksimal 300 juta maksimal ya. Tapi kita nggak tahu nanti ditahannya sesuai pinjaman atau sesuai pagu. Ini karena kami masih menunggu aturan terbaru. Ya, jadi yang jelas kalau di bahasa Perda 10 itu maksimal 30% dari pagu dana desa. Mau menganggarkan di mana, ditaruh di berapa pemerintahan, pembangunan atau pemberdayaan terserah desa ya, karena duit sudah masuk di desa, nanti dari desa akan diolah terserah desa, apakah nanti mau dimasukkan di bidang 1, 2, 3, 4 ataupun penanggulangan bencana misalnya, itu boleh saja. Kemudian kalau nominal, kalau di Permendes 1 juta sampai pagu dana desa 1 miliar sampai 1 miliar 999.900, itu nanti maksimal pinjamannya adalah 329.999.700 rupiah. Itu dana yang maksimal ya, bisa saja yang ditahan mungkin sebesar pinjaman kita belum tahu ya. Kemudian ada surat persetujuan pinjaman dan surat kuasa penempatan dana desa, itu tadi saya lihat sudah disiapkan oleh Bapak Sekda
Kades karena mungkin mewakili Pak Kades. Kadesnya nggak bisa habis. Oh, acara ya, alhamdulillah acara di kabupaten tadi sudah dijelaskan, saya lupa. Kemudian platform pinjaman itu maksimal 3 miliar sesuai dengan pagu dana desa. Ya. Kalau misalnya kayak di tempat lain ada yang pagunya 2 miliar, dia berarti pinjamannya bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian suku bunga maksimal adalah tenornya 72 bulan atau 6 tahun. Jadi kalau ada yang menganggarkan pinjaman sampai 7 tahun itu perlu diperbaiki ya. Jadi maksimal adalah, sementara yang saya lihat di Permendes belum ada peraturan baru lagi itu 70 tahun. Tapi mungkin dari Mbak Aisyah bisa menyampaikan banknya apa saja yang bisa memberikan pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya harapan kami Koperasi Desa juga nanti ketika berjalan harus juga memperhitungkan terkait dengan laporan keuangan. Nanti seperti bahkan dari TNI pun harus ada pembangunan dan lain sebagainya. Contoh yang di pesantren kemungkinan kemarin sudah batu pertama ya, untuk pembangunan dan syaratnya tadi berapa? Kali berapa? 20 kali 30 dan itu 30 kali 30 sangat besar sekali, dan itu pun tidak boleh berupa sawah tapi harus tanah kering. Kalau berupa sawah harus diuruk terlebih dahulu. Nah ini kemarin tadi Pak tanya ada dana desa boleh enggak ya. Jadi saya juga kurang tahu, nanti mungkin kita komunikasikan lagi terkait dengan tanah, karena ketika harus didanai tahun ini otomatis kita tanya dana desanya masih ada enggak ya. Kalau masih ada sih mungkin masih bisa untuk pemulukan, tapi kalau sudah tidak ada ya mungkin tahun depan dan sebagainya. Tetapi nanti kita karena dari itu nggak ada yang mewakili hadir ya, dari babinsannya ini nggak ada yang hadir ya, jadi kita belum bisa tahu. Ini adalah program Bapak Presiden kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar di televisi atau di sumber lain atau di media sosial bahwa Koperasi Merah Putih ini merupakan program langsung dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, yang dimana program tersebut diinginkan oleh beliau bahwa untuk menopang perekonomian Indonesia. Namun Bapak Ibu, Koperasi Merah Putih ini karena spesial, maka sangat spesial. Regulasinya juga spesial. Koperasinya juga berbeda dari koperasi-koperasi lainnya. Semuanya diatur, dari proses pembiayaan, dari proses kemitraan, semuanya diatur. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau melihat kok koperasinya begini ya, tidak kayak koperasi yang lain. Memang ini sangat spesial. Kemudian Bapak Ibu, untuk itu dalam proses KDKMP-nya ini berjalan, perlu adanya rencana bisnis yang matang agar KDKMP-nya mampu berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Dalam Bapak Ibu, mungkin kalau paket sembako ini bisa diputar lah, karena itu adalah konsumsi kita sehari-hari. Kemudian gas LPG merupakan energi utama juga bagi kita semua, karena kalau mungkin kalau di rumahnya saya masih pakai arang masih Bu, sama kayu masih. Mungkin kalau di sini jarang nih, pasti LPG nih, sudah LPG. Jadi mungkin itu adalah potensi yang memungkinkan ini bisa dijalankan oleh KDMP Buniayu, yaitu Edifood dan Pertamina. Kemudian Edifood dan Pertamina ini mempunyai ada beberapa paket yang ditawarkan, yaitu paket kecil, paket menengah, dan paket besar. Itu bisa disesuaikan nantinya KDMP mau memilih apa yang sesuai dengan potensi lah istilahnya nih, sesuai keadaan. Juga bagaimana jika paket kecilnya ini nanti berputar menghasilkan berapa, bisa putar kembali lagi atau tidak, paket besarnya bagaimana, dan paket menengahnya bagaimana. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan aturan
peraturan juga Permendesa nomor 10 tahun 2025 bahwa KDMP ini memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa paling sedikit 20% dari keuntungan bersih usahanya. Jadi mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Diana bahwa KDMP ini ketika meminjam ke Bank Himbara jaminannya adalah dana desa. Namun dari jaminannya itu KDMP-nya juga harus bertanggung jawab memberikan imbal jasa 20% kepada desa. Jadi ada simbiosis mutualisme di antara desa dan koperasi KDMP. Jadi perlu adanya dukungan satu sama lain antara desa, antara masyarakat. Monggo nggih Bapak Ibu yang belum mendaftar, monggo segera mendaftar karena modal simpanan pokok dan simpanan wajib ini bisa menjadi modal usaha kembali untuk KDMP-nya. Kalau yang pembiayaan ini mungkin hanya 1 kali di tahun ini Bapak Ibu. Ketika keuntungannya nanti itu bisa digunakan untuk bermitra dengan perusahaan lain selain yang di Microset ini. Jadi nanti mungkin Buni Ayu mau usaha nopo sesuai potensi yang ada di sini yang tidak terbatas di Microset. Jadi bisa terlaksana. Ketika modal dari simpanan pokok dan simpanan wajib itu cukup untuk berputar bisnis, pasti KDMP-nya akan maju. Seperti Bapak Ibu pengurus ini yang kemarin gendu-gendu rasa bawa ke saya. Pengurus ini istilahnya alhamdulillahnya sudah mau berkorban demi desa ini. Karena apa? KDMP-nya ini kan wajib setiap desa harus ada koperasi desa merah putih. Pengurus ini ibaratnya mau tutrah-tutrah dulu dari awal karena pembentukan KDMP ini adalah perlu banyak tantangannya, diantaranya administrasi yang harus diselesaikan, data-datanya yang begitu banyak. Kemudian akun Microsetnya ini adalah akun yang baru, saya aja masih belajar. Jadi pengurus ini memang ibaratnya top lagi. Sudah mau, terima kasih sekali kepada pengurus, sudah mau ibaratnya meluangkan waktu dan tenaganya demi KDMP Buni Ayu ini agar Buni Ayu bisa sukses nantinya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ketika yang nanti adalah Bank Himbara mana saja. Bank Himbara ini ada BNI, BSI, Mandiri, dan BRI. Namun Kabupaten Banyumas ini kemarin isunya hanya Bank BNI dan Bank BSI. Bank BNI dan BSI. Bank BNI ini sudah ada pembagian wilayah kloter pertama yang masuk ke dalam Bank BNI, yaitu 108 desa. Ketika saya melihat ternyata Kecamatan Tambak semuanya belum masuk. Saya belum tahu itu kenapa, karena itu Bank BNI-nya langsung yang ibaratnya mengcross-check kenapa bisa masuk dan kenapa tidak. Kemudian tapi jangan khawatir karena masih ada Bank BSI. Semoga nanti secepatnya akan ada informasi lebih lanjut Bank Himbara mana untuk Kecamatan Tambak. Kemudian dalam pembiayaan tenor yaitu tenor 1 tahun sampai 6 tahun, monggo disesuaikan dengan kondisi. Kemudian grace periodnya 8 bulan, bunganya 6%, jenis bunganya adalah efektif. Efektif ini adalah jadi semakin ke bawah itu semakin sedikit cicilannya. Kemudian ada grace periode. Jika grace periodenya ini 8 bulan, maka bulan pertama sampai bulan ke-8 hanya membayar bunganya saja. Bulan ke-9 sampai tenor terakhir
dan pokok. Sama untuk kita bersama kembali, semoga sampai acara berakhir kali ini mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian sambutan dari saya, Bapak. Sama yang di depan. Untuk itu langsung kepada sasarannya. Penyampaian proposal bisnis oleh Ketua KDMP. KDMP di sini yaitu Koperasi Desa Merah Putih, disingkat KDMP. Yang nomor 2, menyampaikan rencana cicilan pinjaman yaitu oleh Sekretaris KDMP. Yang nomor 3, penyepakatan dukungan pinjaman KDMP. Yang nomor 4, penyepakatan atau persetujuan dana desa sebagai jaminan pinjaman maksimal, yaitu 30%. Tadi disampaikan kesepakatan pembagian laba Yesus, penetapan proposal bisnis atau usulan pinjaman dan dukungan, pengembalian pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bumiayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Saya dari lokal maupun dari kabupaten maupun dari pusat, yaitu Jakarta sana, mendukung sepenuhnya. Semoga dari ketua dan sekretaris atau bendahara dan yang lainnya agar melaksanakan kerjasama yang baik. Untuk itu, ya saya hanya pesan kepada ketua, sekretaris, bendahara desa, semoga bisa sukses dalam kerjasama yang baik. Untuk itu, dalam waktu, yaitu kalau di jam saya jam 11.08 dibuka untuk selamat bekerja dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut yang depan nih Pak. Saya akan membacakan proposal bisnis Koperasi Desa Merah Putih Bumiayu yang tentunya sudah kita susun dan tentu nanti kita juga perlu merevisi lagi karena ini belum final nih Bapak Ibu. Yang pertama, proposal bisnis KDMP Bumiayu dilatar belakangi oleh wadah ekonomi masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat desa dalam rangka penguatan ekonomi desa. Koperasi menjalin kemitraan strategis dengan BUMN nasional seperti ID Food dan Pertamina. Untuk usaha yang akan nanti kita jalankan yaitu ID Food atau warung dan Pertamina atau gas LPG. Wakil Ketua Bidang Usaha ada Bapak Krianto di sebelah kiri saya. Kemudian Wakil Ketua Bidang Anggota di belakang ada Mas Bambang Prayitno. Ada Sekretaris KDMP Bumiayu, sahabat Agus Salim.
Dan bendahara cewek sendiri ada Ibu Resti Prihatin di sebelah kanan. Rencana usaha yang akan kami jalankan dalam kemitraan strategis ini, yang pertama tadi sebutkan ID Food sebagai mitra distribusi pangan dan bahan kebutuhan pokok. Kemudian ada Pertamina, kita menyediakan gas LPG. Kemudian kita juga akan memberikan atau menyiapkan untuk usaha yang akan nantinya kita akan jalankan. Tentunya Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan informasi bahwa dari koperasi mendapatkan dana dari pemerintah sebesar 30% menjamin dari dana desa. Tetapi dari koperasi tidak mendapatkan uang cash. Kita mendapatkan barang yang nantinya kita ajukan, seperti di ID Food atau warung, dan kita nyebutnya istilahnya warung. Ini ada paket kecil, sedang, dan paket besar. Yang kita ajukan yaitu paket kecil yang terdiri dari minyak kita, gula, tepung, garam, minuman, produk makanan seperti ikan sarden, mie instan, biskuit, dan produk-produk lainnya seperti beras dan lain-lain. Kita mengajukan bahan-bahan seperti ini ke pusat dengan jaminan dana dari desa 30%. Selanjutnya untuk gas LPG kita juga meminta gas LPG itu dalam bentuk barang. Kita meminjam uang ke pemerintah, tetapi dalam bentuk barang. Kemudian sementara total OPEC dan CAPEX yang sudah kita sepakati senilai 92.653.000. Itu untuk CAPEX dan juga OPEC-nya. Tapi Bapak Ibu, ini kita masih belum final karena kita masih perlu bimbingan dari pemerintah desa, pendamping, dan juga ada dari pendamping desa Ibu Dina. Dan selanjutnya yaitu untuk pengembalian cicilan nanti akan disampaikan oleh sahabat saya untuk Pak Harus Salim selaku sekretaris. Kemudian manfaat dari ekonomi dan sosial, program kemitraan ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa berupa peningkatan akses bahan pangan dan LPG. Selain itu, koperasi akan memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan, menopang kegiatan sosial dan pembangunan ekonomi lokal. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan proposal bisnis KDMP Desa Bumiayu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi pinjaman KDKMP Bumiayu dengan bunga efektif 6% dan juga grace periode ini belum fix ya. Di sini ada tenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Itu yang pertama dari sisa pokok 92.653.000. Yang bulan pertama sampai bulan ke-6 itu kita hanya membayar bunganya saja sejumlah 463.265.000 rupiah. Untuk bulan ke-7 cicilan pokoknya itu sebesar 15.442.167 rupiah ditambah dengan bunga 463.265.000 rupiah, jadi totalnya menjadi 15.905.432 rupiah.